Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Eliam Fliha dalam acara berita terkini. Ya, pemirsa, kemampuan public speaking atau berbicara di depan umum kini telah menjadi salah satu keterampilan yang paling krusial dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, kuliah, maupun pekerjaan. Keterampilan ini bahkan dianggap sebagai model wajib yang harus dimiliki oleh seseorang praktisi hubungan masyarakat atau public relations. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak orang yang justru mengalami fobia speaking atau demam panggung saat harus tampil di depan banyak orang. Kondisi ini menimbulkan rasa gugup, takut, dan kurang percaya diri sehingga menghambat penyampaian informasi. Mengapa fenomena ini bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya? Kita akan membahas secara tuntas pemirsa. Pemirsa, dalam dunia psikologi dan komunikasi, ketakutan berlebihan saat harus berbicara di depan umum ini dikenal dengan istilah glossophobia. Ini termasuk dalam gangguan kecemasan sosial yang diakui dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM-5. Kondisi ini ditandai dengan rasa cemas dan takut yang berlebihan terhadap penilaian orang lain. Lantas, bagaimana kita mengenali ciri-ciri demam panggung ini? Gejala yang muncul mencakup aspek fisik dan juga kognitif. Di antaranya, yang pertama, jantung berdegup jauh lebih cepat dari biasanya. Dan yang kedua, keluar keringat berlebihan di bagian tubuh tertentu seperti telapak tangan, wajah, dan ketiak. Tangan menjadi gemetar, lutut terasa lemas, hingga terasa tidak sanggup menopang tubuh untuk berdiri. Selanjutnya, tenggorokan terasa tercekat sehingga suara menjadi parau atau bahkan tidak bisa keluar sama sekali. Perut terasa sakit dan muncul sensasi seperti ingin buang air besar. Timbul keinginan untuk buang air kecil secara berlebihan, serta ketidakmampuan mengingat apa yang ingin disampaikan, sekalipun materi tersebut sebelumnya sudah disiapkan dengan matang. Oke pemirsa, mengapa tubuh dan pikiran kita memberikan reaksi sedemikian hebat? Pemicu dari demam panggung ini secara umum terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal atau dalam diri sendiri, glossophobia biasanya dipicu oleh rasa kurang percaya diri, takut salah, atau malu di depan orang lain, serta ketakutan dinilai buruk oleh audiens. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya penguasaan materi, pikiran negatif yang berlebihan, rasa gugup, hingga adanya trauma atau pengalaman buruk saat tampil di masa lalu. Sementara dari faktor eksternal, tekanan bisa datang dari audiens, rasa takut mendapat kritik atau ejekan, jumlah penonton yang terlalu banyak, suasana ruangan yang tidak nyaman, peralatan presentasi yang bermasalah, dan kurangnya dukungan lingkungan, atau karena baru pertama kali tampil di depan umum. Pemirsa, demam panggung ini tidak boleh dianggap remeh karena membawa dampak yang nyata bagi kehidupan. Dampak tersebut antara lain dapat menurunkan rasa percaya diri, menghambat penyampaian informasi, serta mengganggu performa akademik maupun pekerjaan. Selain itu, kondisi ini juga menimbulkan kecemasan berlebihan dan akhirnya menghambat pengembangan potensi diri seseorang. Namun pemirsa, tidak perlu khawatir karena public speaking sebenarnya sama seperti pelajaran lainnya. Kesadaran akan pentingnya keterampilan ini bahkan sudah dikenali sejak berabad-abad lampau melalui retorika di Yunani dan Romawi kuno. Public speaking adalah sebuah keterampilan yang bisa dipelajari dan dilatih. Semakin sering kita melakukannya, maka kita akan semakin tampil dan percaya diri. Untuk mengatasi kecemasan dalam fobia public speaking, ada beberapa langkah taktis yang dapat dipraktikkan oleh pemirsa. Yang pertama, lakukan penyesuaian diri baik secara fisik maupun secara mental dan pikiran. Yang kedua, lakukan perubahan bahasa tubuh untuk membangun rona positif. Dan yang ketiga, gunakan teknik penjangkaran dan pengaturan pernafasan secara baik. Dan yang keempat,
Usahakan diri untuk tetap tenang dan fokus pada pesan yang dibawa. Dan yang terakhir, perhatikan kondisi fisik dengan jangan membiarkan perut terlalu penuh atau justru perut terlalu kosong sebelum tampil. Oke pemirsa, bisa disimpulkan bahwa demam panggung merupakan kondisi yang dapat dialami siapa saja saat berbicara di depan umum, di mana faktor penyebabnya bisa berasal dari diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Namun, dengan persiapan yang baik dan latihan yang konsisten, serta pengendalian diri, fobia speaking ini dapat diatasi, sehingga kemampuan public speaking kita menjadi lebih baik dan rasa percaya diri pun meningkat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada berita acara hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.